kabarnya semua? Sehat kan? Kakak harap semuanya sehat semua. Ini sudah hari Minggu, kita akan lakukan ibadah kita. Kita angkat satu lagu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan selalu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dari awal ibadah kami hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Kita angkat satu lagu. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baiklah jadi tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu firman Tuhan kudengar.
Tuhan, terima kasih atas permintaan Tuhan. Tuhan yang sangat baik Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak yang menyampaikan bisa didengarkan dengan baik oleh kami Tuhan. Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Ya, sekarang kita jumpa lagi. Kita akan lanjut ke firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitabnya di Yeremia 37 ya sampai Yeremia 39. Tapi kita nggak perlu baca satu-satu di sini. Tapi untuk yang di rumah bisa baca ya Yeremia 37 sampai Yeremia 39. Judul tema minggu ini adalah tentang bimbang terhadap firman Tuhan. Oke, jadi kita di sini akan lihat kalau bimbang terhadap firman Tuhan, apa konsekuensinya, terus apa juga yang harus kita lakukan, ya apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak bimbang, oke, terhadap firman Tuhan. Di dalam Yeremia 37 ya di situ ada 3 judul ya. Yang pertama Raja Zedekia meminta petunjuk kepada Yeremia. Kemudian judul yang kedua adalah Yeremia dipenjarakan. Yang ketiga Zedekia memindahkan tempat Yeremia dikurung. Oke. Kemudian di pasal 38 Yeremia dimasukkan ke dalam pergi. Ia tertolong oleh Ebed-Melek. Kemudian pembicaraan terakhir dengan Raja Zedekia. Di pasal yang 39 adalah jatuhnya kota Yerusalem dan perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia, dan yang terakhir janji kepada Ebed-Melek bahwa ia akan dilepaskan. Oke, jadi kita akan lihat ketika kita bimbang terhadap firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan, dan pasti ketika kita bimbang pasti ada konsekuensinya atau hukumannya. Oke, coba kita baca di Yeremia 37 ayat 1, kita baca sama-sama ya. Ya, ayat 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Zedekia bin Yosia menjadi raja mengalihkan kota di Yehoyakim. Raja Babel telah mengangkatnya menjadi raja atas negeri Yehuda. Oke, Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan bin Yoyakim. Nebukadnezar raja Babel telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Jadi dia diangkat menjadi raja negeri Yehuda. Ya, di situ Nebukadnezar yang menjadi raja Babilonia. Kemudian dan si Nebukadnezar ini adalah orang yang berkuasa, dan juga dia merebut daerah, merebut banyak daerah untuk kerajaan Babilonia tersebut. Kemudian di ayat yang ketiga itu dijelaskan ya, setelah 2 tahun terakhir dari pemerintahan Raja Zedekia, Nebukadnezar mengepung Yerusalem selama 18 bulan sampai terjadinya kelaparan. Oke. Dari ayat 37 ya, dari pasal 37 maksudnya di situ kita harus lihat ya, dia bimbang. Lihat di ayat yang di ayat yang ketiga di situ kan dibilang, coba, pada suatu kali Raja Zedekia menyuruh Yukal bin Salemnya dan Iman Zefanya bin Maseya kepada Yeremia untuk meminta, berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita. Oke, jadi suruh untuk berdoa. Kemudian di ayat yang kelima ya, coba baca Rahel, baca yang kuat. Adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir, mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Oke ya, jadi setelah mendengar kabar bahwasanya Firaun ya, tentara Firaun itu berangkat keluar dari Mesir, maka siapa tadi yang mengepung
Raja Nebukadnezar. Oke. Kemudian di situ dijelaskan bahwasanya kesalahan orang Israel adalah mereka berharap ke Mesir. Kemudian bangsa Mesir sempat menang melawan Nebukadnezar, itu pun karena dibantu oleh Mesir. Di ayat yang ke-6 sampai ke-10 itu di sana Yeremia dipenjara waktu keluar dari Yerusalem, disangka bahwa Yeremia bekerja untuk musuh. Jadi dia dituduh bahwasanya dia bekerja sama dengan musuhnya. Di ayat yang ke-17 ya. Coba lihat ayat yang ke-17. Kita baca ayat 17. Pada suatu hari Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, ada. Lagi katanya, bunyinya engkau diserang ke dalam tangan Raja Babel. Oke, jadi di ayat 17 itu disitulah pertama kalinya Zedekia mencari firman Tuhan, ya. Jadi di ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-16 itu dia di situ ragu bimbang terhadap firman Tuhan. Dan di ayat yang 17 di situ itu yang pertama kali dia mencari firman Tuhan. Oke. So, kita akan lihat ya di ayat yang 11 itu Yeremia dipenjarakan. Oke, kenapa Yeremia dipenjarakan? Yeremia dipenjara waktu keluar dari Yerusalem karena disangka bekerja dengan musuh. Oke, itu adalah yang bernama konsekuensinya. Pasal yang 38. Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Oke, ia tertolong oleh Ebed-Melek. Di ayat yang ke-7 ya, pasal 38, Ebed-Melek itu siapa? Ebed-Melek adalah seorang budak Ethiopia yang loyal kepada raja. Maksudnya yang loyal itu adalah yang setia ya, yang nurut apa kata raja tersebut. Dia menjadi perantara yang membela Yeremia dan berkata kepada raja bahwa sebaiknya mengeluarkan Yeremia dari sumur sebelum dia mati kelaparan. Perlakuannya membuat Ebed-Melek sangat berbeda dengan Raja Zedekia. Ya, jadi di pasal yang ke-38 itu dia ditolong oleh Ebed-Melek. Oke, dia menjadi perantara, dia berbicara kepada raja agar rajanya menyelamatkan si Yeremia, mengeluarkan si Yeremia. Ya, jadi ini gimana sih kok bisa bimbang terhadap firman Tuhan? Ya, Mistika akan kasih contohnya. Kira-kira kalau salah satu di antara kalian, oke, ada 10 tumpu kursi, oke, ya. Kalian satu-satu orang disuruh numpuk kursi, ya sampai 10 tumpukan itu, ada yang mau nggak? Ya, jawab jujur, nggak boleh bohong. Ada yang mau nggak? Kira-kira kalau kalian disuruh sama mami kalian atau papi kalian atau siapa gitu, suruh tumpukin dulu kursinya 10-10 ya, gitu. Mau nggak? Kira-kira, ya. Kalau selesai ditumpuk nanti dikasih coklat deh, gitu. Kira-kira kalian mau nggak? Jawab ayo. Kira-kira kalau kalian disuruh numpuk kursi dan dikasih coklat, mau nggak? Ayo jawab. Mau atau tidak? Jawab ayo cepet. Jawab. Meta, mau nggak kalau kira-kira kamu disuruh numpuk kursi, terus setelah selesai dikasih coklat? Ayo. Mau. Terus mau. Kamu? Mau. Kamu? Gak mau. Oke. Jadi ada 3 orang yang mau. Karena apa? Karena udah diiming-imingin coklat, ya kan? Kemudian
ulangi lagi, kemudian Miss Nika akan atau siapapun akan suruh ulang lagi, oke? Disuruh ulang lagi, tumpuk lagi kursinya, ya. Kemudian setelah itu, ya, kira-kira apa sih yang sebaiknya kalian lakukan? Tadi ada yang mau, ada yang enggak, oke? Jadi kalau dipikir-pikir, ya kan, kira-kira kalaupun saya kerjakan, kira-kira coklatnya tetap dikasih atau tidak? Ayo, kira-kira kalau meskipun mereka tidak kerjakan, kira-kira coklatnya dikasih atau tidak? Enggak. Kamu? Enggak. Afan? Kira-kira kalau kamu nggak kerjain, tetap nggak dikasih coklatnya? Tetap dikasih atau tidak dikasih? Tidak. Tidak. Oke, ya. Karena di sini pasti dibilang, di sisi lain pasti ada, ya, ada beberapa orang tua yang meskipun kalian nggak kerjakan, tetap dikasih coklatnya. Ya, ada beberapa. Kita berpikir mungkin kalau kalau seandainya papi mami kalian tidak memberi coklat atau kalian juga tidak mau menumpuk kursi, maka itu akan kembali lagi lihat tugasnya selesai nggak akan selesai kan tugasnya. Yang disuruh tumpuk kursi dia nggak kerjain, tapi dia dapat coklat. Oke, dia tugasnya yang diberikan itu tidak selesai. Kalau tugas itu tidak selesai, apa yang terjadi? Apa sih perasaan orang tua kalian? Ayo, Meta. Kalau misalnya kamu disuruh yang tadi tumpuk kursi, kira-kira kamu gak selesaiin, perasaan orang tua ini gimana? Sedih, ya pasti sedih. Karena apa? Karena tugas, ya, yang kalian sudah diperintahkan itu tidak selesai. Kalian tidak mengerjakan sesuai dengan perintah dan pasti akan batal menerima hadiah. Ya, jadi di pasal 37 sampai 39 itu adalah tentang seorang raja yang tidak bisa memutuskan apa yang baik, ya, yang harus dilakukannya. Jadi dia nggak bisa memutuskan yang baik itu yang mana. Dia nggak bisa memutuskan apa yang baik, yang mana yang harus dilakukan. Oke. Kemudian tadi kan kita sudah lihat udah baca judul perikopnya, yaitu raja siapa sih? Kita harus memperhatikan, ya, supaya nama raja di pasal 37 sampai 39 itu nama rajanya siapa? Yang dia di penjara, yang dia yang dia bimbang terhadap firman Tuhan, itu raja siapa? Yo, di judulnya tadi ada di judul perikop di pasal 37 ayat 11. Raja yang nama rajanya, ayo, raja yang apa? No, bukan? Ya, di ayat 11. Yang dia juga ditolong sama Ebed-Melek, ya. Kemudian dia juga dapat hukuman, dia di penjara karena apa? Karena dia melakukan dituduh untuk bekerja sama dengan musuh. Raja siapa? Yeremia. Oke, jadi nama raja, ya, nama raja tersebut adalah nama Raja Yeremia. Oke. Apa akibat dari kebimbangannya? Ya, akibat dari kebimbangannya tadi dia di penjara, kemudian juga, ya, di yang pasal 39, pasal 39, nubuat Yeremia benar, Nebukadnezar berhasil mengalahkan Mesir. Yerusalem dikepung 18 bulan sehingga terjadi kelaparan. Kemudian ayat 3 sampai 10 yaitu menceritakan tentang kejatuhan Yerusalem dan penangkapan Raja Zedekia. Pada saat kejatuhan Yerusalem, ya, Nebukadnezar memastikan bahwa Yeremia selamat. Oke, jadi yang mesti ditekankan di sini adalah
kalau kita bimbang terhadap firman Tuhan, maka kita harus siap menerima konsekuensinya ataupun hukumannya. Ya, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan untuk apa? Untuk supaya kita bisa mengambil keputusan ataupun melakukan sesuatu hal yang benar. Okay? Dan I think that's all. Ya, Miss rasa udah cukup untuk hari ini. Okay, kita akan lanjut ke activity. Oke, kita akan lanjut ke activity. Ya, jadi Miss Nika akan mulai dari yang kelas besar ya. Yang kelas besar. Oke. Yang kelas besar akan dapat seperti ini. Ya. Jadi perhatikan, nanti akan dapat 1 lembar kertas. Kemudian di sini kan ada garis putus-putus nih. Oke, garis putus-putus. Ya, sebelum lihat garis putus-putus ini kalian potong dulu atau bisa digunting juga boleh. Ya, ini digunting. Oke, digunting. Kemudian juga ini digunting, ya. Dan jadinya dia seperti ini kalau udah digunting. Seperti ini, ya. Kemudian juga tadi kan ada ayat hafalan itu ya, yang ini memory verse. Ini digunting. Setelah buat seperti ini yang digunting tadi, nanti dilipat. Ini kan ada garis-garis putus-putus, jadi dilipat seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Dan di sini ada kotak kecil. Oke, ada kotak kecil. Ini garis putus-putus yang ini jadi kayak dilipat gitu. Nah, ini ya. Kemudian, tapi ini kan harus di cutter dulu boleh atau digunting, minta tolong sama CC atau juga kami sampaikan. Oke, dibuat seperti ini. Dan yang memory verse-nya tadi, memory verse-nya bisa ditempel di sini. Oke, ditempel. Sehingga kalau dia kita tutup seperti ini, pas kita buka jendelanya, maka memory verse-nya muncul. Oke, remember what James said. Oke. Oke. Kemudian yang ini disuruh tulis namanya, tulis nama masing-masing. Oke. Ini bukunya diberikan kepada siapa, tulis namanya. Untuk yang kelas besar. Untuk yang kelas kecil, ini kita cuma buat seperti bendera saja. Jadi yang ini ada 2 kertas. Oke, ada 2 kertas. 1, 2. Oke, jadi yang 2 ini digabungin, ditempel. Kemudian kalian bisa pakai kertas juga boleh ya, digulung-gulung. Kemudian juga atau kipet ya, kipet juga bisa untuk dilem di sini ya, sehingga dia membentuk seperti bendera. Oke, nanti ada kayunya di sini. Oke, itu untuk yang kelas kecil. Untuk yang kelas besar, sedang. Oke, untuk yang kelas sedang nanti akan dapat 2 juga, cuma ini agak reduksi ya, jadi ada dapat 2. Yang pertama halaman 38 kalian cutter, ini garis putus-putusnya. Oke, kemudian yang halaman 37 ini juga kalian cutter. Oke, ini juga di cutter ya, tapi jangan sampai habis ya, sampai di sini aja. Kemudian kalau sudah, nanti kalian gabungkan. Oke, ini jadi seperti ini halaman 38. Kemudian juga halaman 37. Oke.
untuk yang kelas sedang. Okay, I think that's all for activity. Thank you.